Prioritas pemerintah saat ini bukan hanya mengendalikan arus mobilitas orang antar wilayah di dalam negeri, tetapi juga antar negara. Berbagai pintu masuk dapat digunakan warga negara Indonesia untuk kepulangannya ke Indonesia, salah satunya jalur darat dengan melintasi pos lintas batas negara. Daerah perbatasan memang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Pasalnya, PLBN cukup rawan penularan COVID-19. Karena banyaknya tenaga kerja Indonesia, baik legal maupun ilegal, akan melintasi pos ini. Dari sejumlah PLBN yang ada di Indonesia, titik kerawanan terbesar ada pada PLBN Entikong. Pos tersebut perbatasan antara negara Malaysia dengan Kalimantan Barat. Diketahui, dari 7.839 orang pekerja migran, 9 orang positif COVID-19. Untuk itulah sejumlah protokol kesehatan pun diterapkan di PLBN Entikong. Yang pertama kali kita periksa adalah suhu tubuhnya. Kita gunakan yaitu adalah termometer yang tembak itu. Kemudian kita juga ada thermal scanner untuk melihat suhu secara massal. Kemudian selain itu kita juga melakukan pendataan. Pendataan ini dimaksudkan agar mempermudah apabila nanti kita ada penyelidikan kontak. Apabila ada kasus coronavirus, kita lakukan pendataan seperti itu. Begitu halnya perjalanan melalui jalur laut. Protokol kesehatan juga diterapkan di pelabuhan. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, Pelabuhan Tanjung Priok disterilisasi. Penyemprotan disinfektan dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. PT Pelni juga melakukan sterilisasi pada sejumlah kapal penumpang PT Pelni, guna memberikan keamanan dan kenyamanan selama pelayaran. Sebelum penumpang menaiki kapal, petugas membersihkan setiap sudut area penumpang maupun fasilitas kapal. Petugas juga menyemprotkan cairan kimia disinfektan pada area yang paling banyak disentuh penumpang, seperti tempat tidur, handle pintu, dan lainnya. PT Pelni juga meningkatkan wawasan awak buah kapal tentang pencegahan COVID-19. Edukasi protokol kesehatan juga disampaikan petugas kepada penumpang untuk selalu memakai masker dan cuci tangan. Sesuai dengan aturan pemerintah, ada kriteria calon penumpang yang dapat melakukan perjalanan dengan transportasi laut. Kriteria tersebut antara lain pekerja di bidang pelayanan percepatan COVID-19, pelayanan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, dan fungsi ekonomi penting. Kriteria lain pada penumpang dengan ketentuan tertentu, yakni membutuhkan pelayanan kesehatan atau ada anggota keluarga sakit keras maupun meninggal dunia. Jika ingin membeli tiket, penumpang harus membawa sejumlah persyaratan seperti kartu identitas, hasil negatif PCR test atau rapid test, dan surat tugas dari instansi atau perusahaan tempat bekerja. Penumpang diharapkan datang lebih awal, 4 jam sebelum keberangkatan kapal, karena ada sejumlah pemeriksaan yang harus dilalui. Penumpang diwajibkan menggunakan masker, masuk atau keluar dari pelabuhan. Selalu terapkan physical distancing saat mengantri di meja loket atau saat menunggu keberangkatan. Pada proses embarkasi atau penumpang naik ke atas kapal, petugas akan menyemprotkan cairan disinfektan pada barang bawaan, mengukur suhu tubuh, dan penumpang harus cuci tangan. Penumpang akan mengambil sendiri makanan di setiap deknya. Pastikan tertib dalam antrian dan menjaga jarak. Tak hanya pada penumpang, sejumlah aturan untuk pencegahan corona juga berlaku pada barang yang baru datang dari luar negeri. Barang yang datang dari luar negeri itu masuk ke dalam zona karantina. Zona karantina itu letaknya 2-5 mil
laut dari dermaga kita ini. Jadi setelah clear, ya sesuai dengan prosedur kita, bendera kuning dia turun, kapal bisa merapat ke dermaga. Patuhi protokol kesehatan guna menekan angka positif corona di Indonesia. Selalu waspada dan jaga kebersihan dimanapun berada.